Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menyebut setibanya di Bahrain, PAS akan menjalani pemeriksaan lanjutan bersama dengan dokter timnas. Hal ini menjadi pemeriksaan penting untuk menentukan kesiapan PAS berlaga melawan Bahrain. Ketika dia datang, langsung akan kita cek kondisi yang realnya seperti apa, dan setelah itu baru nanti akan kita lihat apakah bisa dimainkan atau tidak. Kemungkinan sih insya Allah mudah-mudahan kondisinya membaik dan bisa dimainkan. Sebelumnya 26 pemain dari 27 pemain yang dipanggil Sinteyong mengikuti latihan kedua di Bahrain setelah kedatangan 7 pemain yang merumput di luar negeri. Ketujuh pemain itu adalah Miss Hilgers, Ilya Nolinders, Asnawi Mangku Alam, Calvin Verdong, Pratama Arhan, Rafael Struijk, dan Nathan Choaon. Manajer timnas sekaligus ketua badan timnas Sumarji menyebut para pemain dalam kondisi fit, tidak ada gangguan cedera serius sehingga diharapkan mampu tampil maksimal pada pertandingan kontra Bahrain Kamis malam. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Bahrain pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini Indonesia masih berada pada peringkat keempat grup C dengan total 2 poin. Sedangkan Bahrain berada di peringkat 3 dengan 4 poin. Indonesia membutuhkan kemenangan dalam laga tersebut agar bisa memperbaiki posisinya di klasemen grup C. Akan tetapi duel panas dari kedua kesebelasan ini tidaklah mudah. Sebab di atas kertas Indonesia terpaut 53 tangga di peringkat FIFA. Indonesia saat ini menduduki posisi 129 dalam ranking FIFA, sedangkan Bahrain berada di posisi 76 dunia. Indonesia dan Bahrain sudah berhadapan 7 kali di semua ajang. Hasilnya Indonesia menang 2 kali imbang dan 3 kali menelan kekalahan. Dalam 3 laga terakhir, Indonesia menang 2-1 atas Bahrain di Piala Asia 2007. Namun di kualifikasi Piala Dunia 2014, Indonesia kalah 0-2. Dan saat tandang ke Bahrain, Indonesia kalah 10-0. Kekalahan dari Bahrain ini menjadi kekalahan terbesar di sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menyebut kekalahan 10-0 menjadi motivasi bagi para pemain untuk menghapus sejarah buruk itu. Sumarji menambahkan skuad timnas bertekad meraih poin dalam laga di kandang Bahrain. Ketika kita timnas Indonesia Garuda bisa memetik poin di 2 pertandingan ini, ya mudah-mudahan bisa 6 poin keduanya di 2 pertandingan, itu pasti akan membuat semangat dan motivasi solidnya teman-teman para pemain itu pasti akan bertambah gitu. Laga ini akan sangat krusial bagi kedua tim yang berjuang lolos ke Piala Dunia 2000. Laga ini akan menjadi sangat krusial bagi kedua tim yang berjuang lolos ke Piala Dunia 2026. Ini menjadi kesempatan Indonesia untuk meraih poin penuh dan menjaga asa finish di posisi 4 besar klasemen grup C. Tim Liputan Kompas TV. Laga timnas Indonesia lawan Bahrain menjadi penting bagi skuad Garuda untuk meraih poin demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026, sekaligus menghapus kenangan buruk saat kalah 10-0 di kandang Bahrain. Apakah 2 hal ini jadi beban bagi para pemain? Kita tanyakan pada pengamat sepak bola Wesley Hutagalung. Selamat petang, Bung Wesley. Selamat petang, Mas Ibrahim. Baik, Bung Wesley, 26 Martin Paes akan tiba hari ini. 27 lengkap. Bagaimana? Kita bahas soal peta kekuatan Bahrain. Bagaimana Anda melihat peta kekuatan Bahrain saat ini? Kita keluar dulu dari sejarah kelam 2012 tadi ya, bahwa sebenarnya kita dan Bahrain juga bisa dibilang seimbang. Kita bisa, kalau kalah pun ya kalah tipis lah. Kita bisa mengalahkan Bahrain ketika kita menjadi tuan rumah Piala Asia lewat gol Bambang Pamungkas, lewat gol Budi Sudarsono dulu, dengan Ivan Kolev sebagai pelatihnya. Itu menunjukkan bahwa kita menang 2-1 itu menunjukkan kita mampu kok selama kita memang benar-benar dalam kondisi terbaik. Nah, ketika diungkit-ungkit kekalahan terbesar 0-10 timnya Aji Santoso ketika itu, saya mengatakan bahwa era 2012 itu era kekelaman sepak bola Indonesia dengan perpecahan kita. Jadi kalau dibandingkan kekuatan tadi pertanyaan Mas Ibrahim, kita nggak perlu takut. Yang kita waspadai adalah faktor non teknis yang akan menjadi kendala dan itu mungkin sudah saya prediksi akan mengganggu
tim nasional kita persiapan sebelum di Seperti lapangan apa maupun faktor di non lapangan. teknis yang menurut Anda tadi bisa jadi kendala bagi timnas? Apa saja kira-kira? Pertama pancingan di lapangan ya, saya tidak bicara non teknis yang di luar lapangan, biasanya nanti ada saja, nanti kita tunggulah Pak Marji laporannya. Tapi yang di lapangan kita lihat nanti bagaimana pancingan emosi, pelanggaran gitu, dan kemudian kalau nanti misalkan kita dipancing emosi dengan drama-drama mereka ketika Australia terkena pancingan drama-drama pemain Bahrain di lapangan, ini yang tidak boleh berdampak kepada permainan yang disiapkan oleh Sintayong dan tim pelatihnya. Ini katanya soal provokasi ya. Jadi soal provokasi sudah dianalisa oleh tim dari timnas sendiri. Artinya ini akan efektif ya untuk mengatasi soal teknis di lapangan ini. Secara permainan sekarang semua orang melihat Indonesia dengan wajah barunya, dengan permainannya yang mengejutkan, dan saya katakan setiap kali tim nasional kita ya Sintayong turun, saya menunggu kejutannya di starting lineup dan kejutan gaya bermain tim nasional. Ini Bahrain pasti sudah mengantisipasi. Yang memang mereka mau ganggu adalah jangan sampai Indonesia menemukan nih ritme permainan yang diinginkan, lalu kemudian gaya bermain yang kita munculkan, apalagi ketika babak pertama melawan Arab Saudi, itu sangat dikhawatirkan oleh Bahrain tentu saja, karena gaya bermain Arab Saudi, Bahrain kan tidak terlalu jauh berbeda dibandingkan kalau kita kemarin melawan Australia. Jadi ini sudah pasti diwaspadai oleh Bahrain. Kejutan seperti apa kira-kira nih prediksi yang akan ditampilkan oleh anak asuh Sintayong? Hadirnya Miss dan juga Eliano, kemudian juga Martin Paes hadir hari ini nih. Iya, kita kan berharap ada ya penambahan kekuatan dengan kehadiran Miss Hilgers, kemudian Eliano Renders ini apakah memperkuat dari awal ataukah nanti sebagai pengganti yang mengejutkan. Tapi kalau Martin Paes, saya berharap kondisi Martin Paes dalam kondisi prima, sehingga situasi pertahanan kita yang kita perlihatkan sejak Martin Paes bermain itu bisa membantu ketenangan para pemain kita membangun serangan. Yakin di belakang, pemain-pemain belakang kita terlepas tidak ada Justin Hubner, tapi pemain belakang kita bisa bermain tenang. Saya sih berharap kita harus dapat poin pulang dari Bahrain kalau tidak terpancing oleh provokasi-provokasi di lapangan. Peluangnya bagaimana, mengingat kita agak sulit untuk bisa menang lawan tim dari Timur Tengah. Peringkat FIFA juga terpaut cukup jauh dengan Bahrain. Ini peluangnya bagaimana? Ya. Mengacu ke sejarah, saya melupakan sejarah sebelumnya. Dengan era sekarang ini kita melihat Bahrain menang 1-0 oke di Australia dengan gol bunuh diri, kemudian kalah 0-5 dari Jepang dengan gaya bermain yang mereka perlihatkan. Kalau kita bermain seperti menghadapi Arab Saudi, menghadapi Australia, dan kita menyerang ketika menghadapi Arab Saudi babak pertama, kita bisa pulang bawa poin ini, Mas Ibrahim. Oke, terima kasih untuk ulasannya Bung Wesley Hutagalung, pengamat sepak bola dalam program Kompas Petang sore hari ini.